renungan kita pada hari ini dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Jika kita semua menemukannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Jalan orang fasik dan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang tertiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju ke penyesalan. Tema dari renungan kita pada saat hari ini adalah memilih jalan yang benar. Jalan di sini bukan berarti jalan raya, jalan pengerasan, atau jalan setapak, tapi jalan yang dimaksudkan pada saat ini adalah jalan, maksudnya jalan yang baik, yaitu kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, fasik itu sama dengan orang-orang berbuat jahat, misalnya membunuh, merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Nah, di ayat yang ke-1 ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan di sini Mazmur Daud menekankan kepada kita supaya kita tidak jalan menurut nasihat orang fasik dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, pencemooh ini sama dengan menghina orang, tukang kritik orang, mencibir orang, menghina kekurangan orang, kejelekan orang, dan lain sebagainya. Nah, Mazmur Daud menekankan kita supaya kita tidak hidup dalam kefasikan dunia. Karena apa? Pada akhir dunia nanti Tuhan akan menghakimi kita, Tuhan akan bertanya apa salah dan dosa kita, sehingga kita tidak bisa berbohong, dan sudah waktunya nanti mana yang akan masuk surga dan mana yang akan masuk ke neraka. Di ayat yang kedua ini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, Taurat Tuhan itu sama dengan firman Tuhan. Di sini siapa yang tidak suka baca firman Tuhan? Pasti semua suka kan? Nah, di sini saudara kalau kita bukan hanya sekadar membaca firman Tuhan, tetapi kita harus merenungkan siang dan malam dan juga melakukannya. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kita, supaya kita mempunyai buah, atau bukan buah dari pohon, tetapi iman rohani kita yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pernah lihat pohon dekat air? Pasti subur kan? Nah, kita seumpama kayak pohon, dan Tuhan itu seumpama kayak air. Kalau kita sudah pisah dari Tuhan, yang jelas kita tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya kita punya cita-cita, misalnya saya bercita-cita menjadi perawat. Nah, kalau saya tidak mengandalkan Tuhan, mungkin saya bisa menjadi perawat. Kan tidak mungkin. Nah, Tuhan, saya harus berdoa kita. Jika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, apa saja yang kita perbuat itu pasti akan berhasil. Karena orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya itu pasti akan mempunyai hasil kapanpun dia berusaha dan bekerja. Nah, di ayatnya yang keempat ini, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu, kalau bahasa daerahnya itu talu papare. Sekam itu padi tapi yang tidak ada isinya. Nah, kalau sekam itu ditiupkan angin, pasti itu dia akan terbang lari jauh. Sama kayak orang fasik. Kalau orang fasik juga itu tidak punya arah tujuan, pasti itu tujuan hidupnya itu tidak akan teratur. Nah, sama kayak sekam. Sekam kalau ditiupkan angin, pasti akan terbang kemana saja, karena itu ditiup angin, sama kayak orang fasik. Di ayat yang kelima, sebab itu orang fasik tidak
seringkali berbuat dosa dan juga kita tidak pernah melakukan hal yang baik karena di dunia ini tidak ada satupun manusia yang sempurna. Kalau setiap orang berdosa, misalnya dia merampok, mencuri, dia tidak bertahan dalam persekutuan. Karena apa? Itu bukan kebiasaannya dia. Karena dia itu hanya mau merampok, mencuri, maki, caci orang tua. Itu yang dia mau. Sedangkan kalau dia masuk dalam persekutuan, dia tidak bertahan. Kalau dia bilang, sama curi, sama rampok, dan lain sebagainya. Nah, orang fasik juga seperti itu. Mereka tidak bertahan penghakiman. Nah, orang-orang yang jahat, kalau dia sudah mati, nanti roh-rohnya ini masih di tayangan. Nanti sudah tiba waktunya Tuhan akan kumpul semua itu roh-roh. Nah, Tuhan akan hakimi, Tuhan akan adili, Tuhan akan tanya satu-satu apa dosa kita. Di ayat yang ke-6 ini, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasan. Kalau kita sudah berjalan menurut jalan yang benar, pasti apa saja kita perbuat itu berhasil sama kayak di ayat yang ketiga tadi. Nah, jalan orang fasik tentunya itu tidak mempunyai arah. Karena apa? Tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau orang fasik itu dia merampok, pasti dia itu berbicara itu kalau berbuat baik dia bilang susah. Karena apa? Kalau berbuat jahat itu memang kita kalau berbuat baik itu paling susah. Tapi hanya gampang ngomong, tapi untuk melakukannya itu kita paling susah. Dan kita kebiasaan, saya bisa berbuat baik, tapi untuk melakukan itu kita paling susah. Sama kayak di dalam ini, Mazmur Daud menandakan kita supaya kita mengikuti jalan Tuhan seperti tema tadi, memilih jalan yang benar. Jika kita sudah masuk jalan Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati kita, Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Ada 3 poin yang harus kita bawa pulang di rumah. Yang pertama, berkomitmen atau mengambil sebuah keputusan yang benar, yaitu kita harus berkomitmen bahwa saya harus mengikuti jalan Tuhan, saya tidak boleh melakukan larangan Tuhan. Yang kedua, menanggalkan segala kejahatan atau kefasikan dunia, yaitu kita tidak boleh yang dulunya kita maki, sekarang kita tobat. Yang dulunya kita tidak baca firman Tuhan, sekarang kita rajin baca firman Tuhan. Yang dulunya kita tidak rajin ke gereja, sekarang kita tidak rajin. Dan yang ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara baca firman Tuhan, rajin ke gereja, berguru kepada Tuhan, memegang kudus, rajin pergi ke persekutuan, baik di gereja, pihak pemuda, maupun di anak sekolah minggu atau remaja. Sekian dan terima kasih.